Pada hari ini, Seksi Katekese Paroki Pamulang Gereja Santo Barnabas mengadakan satu kegiatan, yaitu rekoleksi bagi para katekumen. Tempat diadakannya rekoleksi ini adalah di Civita. Mengapa kami memilih tempat ini sebagai tempat untuk rekoleksi? Tujuan kami mengenalkan kepada para katekumen bahwa selain gereja, ada tempat untuk pembinaan rohani. Sehingga mereka juga bisa mengenal tempat ini, bahkan mungkin juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan rohani berikutnya. Sedangkan rekoleksi adalah kegiatan penutupan atau puncak atau akhir dari rangkaian pembelajaran persiapan untuk penerimaan sakramen baptis. Ada 48 peserta yang akan menerima sakramen baptis pada hari Minggu tanggal 26 Maret yang akan datang. Semoga para katekumen ini nanti menjadi warga gereja yang baik, ikut terlibat di dalam setiap kegiatan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka tinggal. Terima kasih. Ya, sebenarnya masih sampai ayat 21 kisah ini. Kalau mau kita baca semua boleh, nanti silakan dilanjutkan sendiri saja. Nah, kemudian ada juga Injil Yohanes bab 7 ayat 50 sampai 52. Lalu ada juga Injil Yohanes 19 ayat 39 sampai 42. Kurang lebih itulah kisah-kisah Nikodemus muncul dalam Injil Yohanes. Jadi kurang lebih ada 3 bagian itu yang menceritakan bagaimana kisah Nikodemus itu muncul dalam kitab suci. Nah, lalu bagaimana penjelasannya? Nikodemus itu siapa? Nikodemus adalah seorang Farisi atau pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, lalu Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, kemudian ada rasa kagum. Rasa kagum ini bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan sama siapa saja. Bahkan rasa kagum juga tidak terbatas pada lawan jenis saja, tetapi rasa kagum juga bisa kita tunjukkan kepada sesama jenis. Jadi nggak terbatas. Karena kagum melihat kelebihan yang menurut kita menarik. Nah, saya kagum melihatmu karena tulisanmu bagus misalnya. Saya kagum melihat dengar kamu menyanyi karena suaramu sangat merdu. Saya kagum melihat kamu bisa main gitar dengan sangat bagus, dengan lihai dan sebagainya. Ada berbagai macam bentuk kekaguman itu. Dan kekaguman itu ya bisa kita tunjukkan pada lawan jenis, ataupun yang sesama jenis, ataupun pada anak-anak, remaja, orang muda, dewasa, orang tua. Tidak terbatas usia. Artinya kagum, rasa mengagumi, karena ada sesuatu yang menarik, yang menurut kita menarik dari orang tersebut. Demikian juga Nikodemus juga melihat Yesus itu kagum karena pengajarannya. Yesus mengajar dengan cara yang berbeda dari para ahli Taurat, berbeda dengan cara mengajar orang-orang Farisi pada umumnya. Karena otoritas yang dimiliki Yesus sungguh-sungguh otoritas yang berasal dari Allah.
Nah, Yesus ini mengatakan, ini di ayat 3-6. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ini ada kata-kata ini. Lalu Nikodemus menangkap bahwa kelahiran yang dimaksudkan Yesus itu ya kelahiran seperti pada umumnya orang dilahirkan. Nah, maka Nikodemus dalam ayat 4 ya kalau saya. Nah, dalam ayat 4 ini kan dikatakan, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Nah, kok bisa orang dilahirkan kembali? Nah, kalau orang sudah tua masa dia mau dilahirkan kembali? Kan? Nggak mungkin. Maka Nikodemus menganggap bahwa kata-kata Yesus ini ya dianggap sebagai perkataan yang harafiah semata, dipahami secara manusiawi pada umumnya. Ya memang nggak mungkin, bagaimana kita sudah tua kok mau dilahirkan kembali. Kalau yang dilahirkan kan yang masih anak-anak, yang masih bayi gitu. Nah, tetapi rupanya Yesus itu menyampaikannya itu bukan secara harafiah, tetapi maksud Yesus kelahiran kembali itu kelahiran secara spiritual, secara rohani. Meskipun secara fisik kita tetap sama, tetap ya nggak ada perubahan, tetapi secara spiritual semangat hidup kita itu diubah, diperbaharui. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Ada pembaharuan spiritual, kelahiran baru secara spiritual. Nah, inilah yang belum dipahami oleh Nikodemus. Nah, lalu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Jika seseorang tidak dilahirkan dalam air dan roh. Kata-kata Yesus ini sebenarnya mau menunjukkan tentang baptis. Ketika orang tidak dilahirkan dalam air dan roh, baptis kan juga menggunakan air. Dan ketika kita dibaptis, kita juga mendapatkan karunia Roh Kudus. Nah, air itu melambangkan apa? Sebagai simbol apa? Coba, siapa yang mau jawab? Air sebagai apa? Kesucian. Apalagi? Sumber kehidupan. Karena setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air. Nah, pertama-tama air itu menjadi sumber kehidupan. Artinya kita sebagai makhluk hidup, kita tidak dapat lepas dari yang namanya air. Kita membutuhkan air. Kemudian air itu juga membersihkan, menyucikan. Air itu juga sebagai penghancur. Iya kan? Kalau jumlahnya banyak, banjir bandang itu juga menghancurkan. Nah, artinya apa? Air juga bisa menghancurkan dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Nah, maka air itu dipilih untuk menjadi lambang pembaptisan sebagai sumber kehidupan, ya, tetapi juga sebagai lambang menghancurkan dosa-dosa kita. Maka ketika kita dibaptis, kita disucikan kembali, kita dibersihkan kembali, dan kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dan hidup kita diubah dengan Roh Kudus. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai kelahiran baru. Tapi rupanya Nikodemus belum menangkap sampai ke sana. Nah, demikian juga kita. Ketika kita dibaptis, kita juga dilahirkan kembali dalam Roh Kudus.
hidup kita diubah, kita diberi spirit yang baru. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus tentang kelahiran kembali. Maka hayatilah saudara-saudari nanti ketika dibaptis, ya di saat itulah kita diberikan hidup yang baru, kita diubah, kita diberi semangat yang baru. Dosa-dosa kita yang lama telah dihancurkan dan kita dikaruniai dengan Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran. Nah, itulah yang dimaksud Yesus tentang hidup baru. Nah, akhirnya juga kita bisa melihat bagaimana perkembangan iman Nikodemus tadi, yang awalnya dia tidak tahu tentang apa makna hidup baru itu, dilahirkan kembali. Nah, dia nggak ngerti. Tapi nanti akhirnya dalam akhir bab 3 ini ya, kalau kita bisa membaca sampai terakhir, nah akhir di ayat 21, nah nanti kita bisa melihat bagaimana Nikodemus pelan-pelan juga akhirnya memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan sekarang kita juga melihat bagaimana perkembangan keyakinan Nikodemus ini. Awalnya sebagai seorang pengikut rahasia karena diam-diam pada waktu malam, begitu ya. Tetapi akhirnya setelah Yesus meninggal, dia secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Yesus. Ini perkembangan keyakinan Nikodemus itu terlihat pada saat Yesus wafat. Nah, kita bisa melihat di ini Yohanes 19 ayat 39 sampai 42. Yohanes 19 ayat 39 sampai 42. Nah, bisa dibaca bersama-sama. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Di dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Nah, ini ya, terutama di ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nah, ini kan dalam kisah penguburan Yesus. Nikodemus yang tadinya itu datang pada waktu malam. Nah, di sini disebutkan lagi yang tadinya datang pada waktu malam. Ini dia datang dengan membawa seperti ini ya, yang dijelaskan tadi, campuran minyak mur, minyak gaharu. Artinya ketika Nikodemus datang ini kan artinya ini sungguh-sungguh diketahui oleh orang banyak. Ketika Yesus wafat mau dimakamkan, dia datang dengan membawa minyak itu, minyak mur dan minyak gaharu. Nah, padahal pada saat itu para murid Yesus itu justru entah kemana.
Para murid lari ketakutan. Para murid yang tadinya setia mengikuti Yesus, tapi ketika melihat Yesus disalib, mereka akhirnya lari, menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka takut, kalau saya nanti juga ikut ditangkap dan disalibkan. Nah, di saat para murid mengalami ketakutan dan berusaha menjauh dari Yesus, meninggalkan Yesus sendirian, justru Nikodemuslah yang akhirnya menunjukkan diri. Dia berani untuk datang mengurusi jenazah Yesus, bahkan memakamkannya. Nah, ini kan akhirnya suatu perkembangan iman yang luar biasa. Yang tadinya dia takut-takut untuk mengakui bahwa ia mau percaya pada Yesus, untuk mengakui begitu saja dia takut. Kalau dilihat orang, kalau nanti ada orang yang tahu. Nah, ini dia akhirnya berani menunjukkan sebuah komitmen, sebuah totalitas. Nah, ini kan sebuah teladan yang luar biasa yang dapat kita lihat dari Nikodemus. Dia justru menghilangkan segala rasa takut dan menyatakan imannya. Bahkan ketika para rasul yang tadinya setia mengikuti Yesus saja mereka takut, mereka lari, Nikodemus justru malah mendekat. Ini loh saya pengikut Yesus. Ini saya mau mengikuti Yesus. Saya mau mengurusi jenazah Yesus. Inilah perkembangan iman yang terjadi dalam diri Nikodemus. Maka harapannya juga kita sebagai orang Katolik, barangkali di awal ini kita juga masih mengalami ketakutan, kita masih ragu-ragu, kita masih belum ya atau belum 100% gitu ya, tapi masih bertahap. Ya nggak apa-apa, itu proses. Tetapi harapannya kita sebagai orang yang mau mengimani Yesus, iman kita juga bertumbuh, berkembang, hingga akhirnya kita mengatakan bahwa ini loh saya sebagai pengikut Kristus. Tanpa ragu, tanpa malu, tanpa takut, kita bisa mengatakan dengan enak, dengan mudah bahwa iya, saya sebagai orang Katolik, saya sebagai pengikut Yesus. Nah, harapannya iman kita juga sampai pada titik yang seperti itu. Dan konsekuensinya ya banyak ya, kita sebagai orang Katolik yang mau dibaptis, atau kita sebagai orang yang Katolik nanti berjumpa dengan orang-orang yang di luar Katolik juga, barangkali kita merasa malu, merasa minder. Misalnya kalau di rumah makan, kita mau makan, mau membuat tanda salib aja, wah, tengok dulu, jangan-jangan ada orang yang melihat. Nanti kalau orang melihat saya membuat tanda salib, mereka tahu bahwa saya orang Kristen. Wah, jangan sampailah saya diketahui sebagai orang Kristen. Kadang ada perasaan seperti itu, ada ketakutan, ada rasa malu, rasa minder dan sebagainya. Nah, tetapi harapannya kita dapat belajar dari pengalaman Nikodemus ini. Entah di tempat umum kita mau dilihat, entah tidak dilihat, ya kita tetap enjoy aja membuat tanda salib. Ketika mau makan misalnya, kita mau berdoa, ya nggak apa-apa. Dilihat orang ya memang kenapa gitu. Kalau saya Katolik memang kenapa? Ya sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi kadang ada perasaan-perasaan yang membuat kita itu merasa tertekan, merasa minder, takut, malu dan sebagainya. Justru ketika kita berani menunjukkan dengan hal yang biasa, justru malah siapa tahu ada orang-orang Katolik yang lain yang justru akhirnya mengagumi kita, lalu kita mendekat, mereka akhirnya mendekati kita, syukur-syukur malah membayari kita makan gitu. Oh, ternyata ada orang Katolik juga di sana.
Ya sudahlah, saya bayari saja. Kadang seperti itu. Jadi pengalaman saya misalkan dari perjalanan dari suatu tempat itu, saya naik bis gitu, ketika makan ya walaupun di rumah makan itu jejer-jejer dengan orang yang nggak tahu agamanya apa, ya saya yang jadi jabatan nggak salib. Nah suatu saat ada seorang bapak membisiki saya, "Mas, kamu Katolik ya?" "Iya Pak." Nah, lalu juga mengajak cerita, sharing, dan akhirnya di situ malah akhirnya saya bisa menjadi akrab dan ya cerita banyak hal tentang Katolik, tentang berbagai macam hal. Meskipun bapak itu ya bukan Katolik, tetapi kita bisa sharing, kita bisa ngobrol banyak hal. Itu. Jadi pesan moral dari kisah Nikodemus itu kira-kira seperti ini. Keberhasilan kita di dunia ini betapapun berharganya, kesuksesan, kehormatan, kekayaan, dan berbagai kenikmatan yang ditawarkan di dunia ini sebenarnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Yesus. Lalu bagaimana itu terjadi? Kita lihat saja Nikodemus. Dia memiliki segalanya. Kesuksesan dia miliki, kedudukan, kehormatan juga dia miliki, kemakmuran juga dia miliki. Dia juga ahli dalam bidang keagamaan. Dia juga orang yang baik, mempunyai moralitas yang baik. Nah, tetapi ya semua yang terbaik itu yang dipandang oleh dunia sebagai hal yang terbaik itu tidak ada apa-apanya. Ternyata tidak memberikan ketenangan jiwa. Nah, buktinya Nikodemus masih merasa gelisah, Nikodemus masih ragu, masih bimbang, hatinya tidak tenang. Bagi Nikodemus, tanpa Yesus segala sesuatu itu tidak ada apa-apanya. Kekayaan, kehormatan, jabatan, dan semua yang dia miliki itu tidak ada artinya. Nah, itulah akhirnya Nikodemus menemukan harta yang paling berharga, harta yang sejati, ketika sudah berjumpa dan mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Maka inilah pesan bagi kita juga, bahwa seberapapun suksesnya kita, seberapapun makmurnya hidup kita, sebenarnya itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Yesus itulah yang menjadi tujuan hidup kita, yang menjamin keselamatan hidup kita. Nah, bahkan dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus itu mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini di ayat 16, Yohanes 3 ayat 16. Nah, dari kata-kata ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak berminat pada kata-kata pujian Nikodemus. Ketika Nikodemus datang pada waktu malam tadi, kan, "Guru atau Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah seorang guru yang datang dari Allah." Tetapi Yesus tidak berminat pada kata-kata pujian itu. Yesus mau langsung membicarakan hal-hal yang dibutuhkan oleh Nikodemus. Apa yang harus terjadi pada Nikodemus?
bukan sekedar pujian-pujian yang membanggakan hati, menyenangkan hati. Tapi Yesus tidak mau akan hal itu. Yesus tahu Nikodemus datang karena hatinya membawa dia pada Yesus. Nah, Yesus langsung mengetahui niat Nikodemus itu apa sebenarnya. Bahwa dia datang untuk mencari Yesus, mencari pemahaman, mencari pencerahan atas kegelisahan yang dia alami. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Yesus sebenarnya juga mengetahui apa yang kita butuhkan. Bahkan Yesus mengenali kita lebih dari kita mengenali diri sendiri. Nah, ini sangat menarik bahwa Yesus itu sebenarnya mengenali kita masing-masing lebih dari diri kita mengenali diri sendiri. Bahkan sebelum kita minta, sebenarnya Tuhan sudah tahu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita datang kepada Yesus karena terdapat suatu dorongan dari lubuk hati yang terdalam? Apakah saudara-saudari ini pengen jadi Katolik, pengen jadi pengikut Yesus itu karena dorongan hati yang terdalam, atau karena ada suatu dorongan lain? Mungkin karena ada paksaan, atau karena ada suatu hal yang lain. Meskipun kita tidak mengungkapkannya, tetapi Tuhan pasti tahu apa yang menjadi niat kita, apa yang ada di dalam hati kita. Maka kiranya pertanyaan ini juga baik untuk direnungkan, kembali. Sebenarnya apa sih yang mendorong saya untuk datang kepada Yesus? Apa sih yang mendorong saya untuk mau memutuskan bahwa saya mau menjadi Katolik, yang membawa saya mau untuk dibaptis? Nah, itu juga patut untuk kita renungkan kembali. Karena dengan merenungkan kembali motivasi itu, ya kita diingatkan lagi akan semangat kita untuk menjadi Katolik. Karena dengan dibaptis, ya itu tidak mengubah hidup kita secara lahiriah. Walaupun dibaptis, ya kita tetap seperti ini saja, secara fisik nggak berubah, gitu ya. Walaupun saya yang orangnya hitam kayak gini, ketika dibaptis ya tetap hitam, nggak jadi putih, lalu jadi tambah ganteng, tambah keren, enggak. Demikian juga yang perempuan tidak tambah cantik, ya enggak. Kita secara fisik lahirnya tetap sama. Baptis tidak mengubah kita secara fisik, kita menjadi berubah, berbeda dari yang sebelumnya. Barangkali ya tetap sama. Kita tetap sama seperti sedia kala. Yang diubah adalah semangatnya, spiritnya. Nah, maka jangan sampai nanti ketika sudah dibaptis lalu terus mengatakan, ternyata setelah saya dibaptis itu ya jadi orang Katolik itu ya hanya begini-begini saja, nggak ada perubahan ya. Saya juga masih seperti sebelum dibaptis, ya masih susah hidupnya, masih sengsara, masih banyak masalah gitu. Ya tetap seperti itu memang. Nah, jangan-jangan ya kita jangan sampai seperti itu. Ya kita tetap punya masalah, kita tetap punya persoalan, kita gak berubah. Tetapi ya semoga semangat kita diperbarui, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh, kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga berkat sakramen baptis yang kita terima, kita menjadi saksi, menjadi pewarta kabar sukacita bagi orang lain. Kehadiran kita itu menjadi warna bagi sesama. Itu harapan kita.
Nah, kelahiran baru itu menjadi topik yang besar, topik yang serius. Nah, hal ini ditunjukkan kepada seorang manusia yang terbaik, seorang elit yang sangat bermoral, yaitu Nikodemus tadi. Bahwa tema kelahiran baru ini ditunjukkan kepada orang yang terbaik, orang yang hidupnya sudah taat, orang yang punya kedudukan, orang yang dihormati, begitu ya. Dan Nikodemus barangkali termasuk the best of humanity, manusia teladan dari segi moral dan lainnya. Nah, meskipun Nikodemus itu hidupnya sudah baik, secara moral dia dikagumi, bahkan dia menjadi guru di kalangan bangsanya, tetapi rupanya dia tetap tertarik pada tema kelahiran baru. Nah, ini mau mengingatkan kepada kita bahwa rupanya kebaikan moral yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya tidak menjamin akan keselamatan kita. Nah, maksudnya kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya tidak menjamin keselamatan kita. Nah, lalu bagaimana keselamatan kita itu? Lalu apa gunanya kita berbuat baik kalau kita tidak selamat? Lebih baik kita berbuat yang jahat saja, atau begitu? Tidak. Ya, kita tetap berbuat baik, tetapi kita harus menyadari bahwa keselamatan kita itu bukan ditentukan oleh perbuatan baik manusia, tetapi pertama-tama karena kasih karunia Allah. Itulah yang menjadi jaminan keselamatan kita. Kita sebagai orang-orang Katolik mengakui bahwa jaminan keselamatan kita itu pertama-tama karena kasih karunia Allah. Nah, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa saya berbuat baik supaya nanti saya mendapatkan pahala, supaya saya bisa masuk kerajaan surga. Enggak, jangan berharap. Jadi dengan perbuatan baik yang kita lakukan, kita nggak bisa meminta imbalan mau masuk kerajaan Allah. Siapakah kita? Kita mau meminta kepada Allah atau meminta imbalan itu? Karena perbuatan baik kita itu ya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih Allah yang telah dikaruniakan kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Melalui wafat Yesus, penebusan Yesus di kayu salib itulah kita manusia diselamatkan. Maka itulah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi jaminan keselamatan kita. Maka ya kita harus menyadari bahwa pertama kita harus berbuat baik bukan karena kita mau mendapatkan imbalan, tetapi perbuatan baik kita itu dilakukan karena apa? Karena kita pertama-tama telah menerima kasih karunia dari Allah. Karena kita telah mendapatkan kasih, maka kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Maka dari itu kita berbuat baik pada orang lain, supaya kita mau menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Allah. Nah, kalau kita belum bisa menunjukkan kasih kepada Allah ya pada sesama, ya berarti mengandaikan berarti kita belum mendapatkan kasih itu. Ya, ibaratnya orang itu memberi dari apa yang dia miliki. Kalau saya memberi kebaikan, berarti saya sudah punya kebaikan dari dalam diri saya sendiri. Dan kebaikan itu dari mana datangnya? Ya tidak lain adalah dari Allah sendiri. Nah, maka kita berbuat baik karena kita pertama-tama telah mendapatkan kasih dari Allah. Itulah yang mendasari kita sebagai orang-orang Katolik untuk
berbuat baik, untuk berbuat kasih kepada sesama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir? Silakan kalau mau ada yang tanya atau ada yang belum jelas atau paham semua. Oh ya, belakang nggak jadi tanya. Oh enggak, saya kira mau tanya. Apakah ada yang jelas? Jelas. Bagaimana kesan Bapak Ibu ketika mendengar atau setelah mendengarkan penjelasan tentang Nikodemus ini? Adakah yang mau sharing? Satu atau dua orang? Singkat saja, kesan atau perasaan ketika mendengar atau kita mendalami tema tentang Nikodemus ini. Adakah hal-hal atau apa ya istilahnya, kemiripan, perasaan yang mirip yang dialami? Mungkin ada keraguan ketika mau mengikuti Yesus atau mau memutuskan untuk iya saya mau dibaptis, itu membutuhkan perjalanan yang panjang. Nah, barangkali ada yang mau sharing, ada yang cerita. Silakan, boleh Bapak atau Ibu, Mas, Mbak, satu atau dua, singkat saja. Atau hal apa sih yang kalian dapatkan, insight apa atau pemahaman baru apa yang didapatkan setelah mendengar penjelasan tentang Nikodemus ini? Apakah ini semakin meneguhkan bahwa oh iya saya pengen baptis, semakin meyakinkan saya untuk mau dibaptis, atau jangan-jangan oh ternyata ya Nikodemus itu seperti itu ya atau bagaimana? Akhirnya jangan-jangan ini ya sama seperti yang saya alami. Monggo silakan. Penjelasan tentang Nikodemus itu semakin menguatkan saya, karena tadinya saya sudah dari tahun 1995 sudah menjadi Katolik, tapi saya memang benar-benar belum memahami ajaran Katolik itu, sehingga saya tidak juga untuk menjadi menerima komuni dan baptis di Katolik. Karena saya sudah mulai mengenal, maka saya memutuskan untuk menjadi orang Katolik. Oke, terima kasih Bu. Siapa namanya? Bu Haryana Sihotang. Bu Haryana Sihotang. Luar biasa pengalamannya dari tahun 95 sampai tahun 2023. Terima kasih Saudara. Jadi ini saya mewakili dari teman-teman pada pemain dewasa. Mungkin di sini nggak semuanya awalnya Katolik gitu ya, apa ya. Jadi ada juga yang dari agama lain. Jadi mungkin setiap orang punya perjalanan iman masing-masing gitu ya. Nah seperti yang dari ceritanya Nikodemus ini, bahwasanya ada kalanya kita itu intinya gini. Kita itu dilahirkan tidak bisa memilih kita mau dilahirkan dari agama apa, ya. Jadi mungkin orang tua kita agama A, B agama C. Namun suatu ketika kita ketuk di hati kita untuk mengikuti Yesus, itu semua bukan karena apapun gitu ya. Jadi itu adalah sebuah kasih karunia yang memang kita dapatkan dari Tuhan gitu ya, untuk mengikuti Yesus seperti itu. Kemudian saya percaya ada ayat Alkitab yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi untuk mengikuti Yesus itu pertama kita harus meyakinkan diri kita gitu ya, bahwasanya ini adalah pilihan yang terbaik bagi kita. Dan apabila kita sudah memilih, janganlah kita meragukan itu gitu ya. Kemudian kita harus meminta agar kita diteguhkan
dalam kasih karunia Tuhan Yesus selalu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Dari kisah Nikodemus tadi berarti kita bisa belajar proses perjalanan iman dari orang yang tadinya barangkali tidak mengenal Yesus, bahkan di luar kelompok Yesus. Dia akhirnya pelan-pelan mengagumi, lalu akhirnya mau datang kepada Yesus, mau bercakap-cakap, membuka hati. Akhirnya ya dia terketuk juga. Dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya masih takut-takut, ragu-ragu, akhirnya setelah mendapat pencerahan dari Yesus, Nikodemus akhirnya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kuat imannya. Dia mau menunjukkan keberaniannya untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, ketertarikannya itu karena suatu kelahiran baru, supaya mendapatkan kerajaan Allah. Nah, itulah yang menjadi motivasi terdalam dari Nikodemus. Kerajaan Allah itulah yang akhirnya memotivasi bahwa Nikodemus menjadi pengikut Yesus. Nah, kiranya motivasi itu juga kita miliki, supaya kita dalam mempersiapkan diri untuk mempersiapkan sakramen baptis ini, kita sungguh-sungguh diberi kekuatan bahwa saya ingin menjadi Katolik. Itu karena pertama-tama karena saya ingin mendapatkan kerajaan Allah dalam hidup saya. Bukan karena apa, bukan karena yang lain, tetapi karena ingin mendapatkan kerajaan Allah itu sendiri. Maka benar seperti yang dikatakan tadi, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka itu akan dibukakan bagimu. Itu di Matius bab 7 ayat 7. Nah, kiranya kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan apapun yang kamu butuhkan sebenarnya Tuhan sudah mengetahuinya. Maka ya tinggal kita mau mengatakan saja apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan. Kita tinggal ngomong saja dalam doa, dan Tuhan pasti juga akan menjawab kita. Amin. Delilah sekarang praktek dulu. Delilah. Belum, jangan berapa. Malah begini. Oke, delilah. Singa. Samson. Oke. Saya mau pertarungkan, bertempur di sini. Saya akan tunjuk. Ya. Mainnya pasti bisa ya. Wiring contoh, wiring ngadep sana. Saya ya. Pasti salah satu pribadi ini memikir mau jadi apa ya? Ya menang. Satu, hitungan 2 mundur, balik kanan ya. Kemudian nanti siapa yang menang ya seperti tadi dikatakan nih. Kalau Samson dengan Delila menang mana kira-kira? Hah? Yakin? Tuh ada gini, menang Delila, kata kalah sama cewek. Wah, berarti pemenang Delila ya. Maka Delila menang sama Om Samson. Oke, kalau Samson dengan singa? Menang Samson dong ya kan? Samson menang. Oke. Kalau Delila dengan singa? Singa. Delila pasti dikejar. Siap. Jadi taruhnya. Bapak Ibu hitung 3, 2, 1. Kemudian saya berbalik ya. Nanti saya mau eksekusi apa? Terserah saya. Oke, silakan dihitung ya. Audiensnya ngitung. 3, 2, 1 gitu ya. Oke. Boleh? 3, 2, 1. Berarti sama. Pilihnya sama. Gak ada menang. Oke, lagi sekali lagi. Sekali aja ya, nanti kebagian saya kebagian. Itu mundur. 3, 2, 1. Salah. Oke. 2, 1. Ini Samson apa tadi? Oh, Samson. Kami tenang ya. Kanan kiri.
Tolong dikasih apa-apa. Semangat. Kalian tepuk semangat. Yuk. 3, 2, 1. Ini sinyal apa nih? Bos Amno, kamu menang ya? Tepuk tangan dong. 3, 2, 1. Oke, selamat ya. Hebat. Sekali lagi tepuk tangan untuk yang menang. Hebat. Selamat siang. Siapa aja sih audiensnya? Jadi yang sudah dewasa sama anak-anak ya. Anak-anak berapa orang? Minta tolong untuk tunjuk tangannya, angkat tangannya. Itu anak-anak. Oh, yang mana orang dewasa? Dewasa tuh usia berapa ya? Terima kasih untuk anak-anakku yang perempuan. Siapa yang mau jadi suster? Wah, ada. Oke. Baik, suster minta maaf. Tadi sebenarnya suster teragenda untuk ambil bagian dalam kegiatan hari ini, tapi karena salah melihat jadwal, lalu juga kena macet, minta maaf sehingga tidak bisa mengisi kegiatan ini. Tapi paling tidak diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Suster Amandin, SPM. SPM itu kelompok kongregasi kami dengan singkatan Santa Perawan Maria. Lambangnya ini, sehingga saya pakai jaket ini dan tidak lepas. Ini tak lambang kongregasi kami dengan tulisan Tota Christi per Maria. Seutuhnya untuk Kristus melalui perantara Bunda Maria. Kami di sini berkarya di Mater Dei, pendidikan Mater Dei baik TK sampai dengan SMA. Posisi suster ada di SD. Nanti kalau putra putrinya ya yang dewasa mau mendaftar silakan ke Mater Dei. Saya memperkenalkan diri. Oh iya, nama baptis, sudah memilih nama baptis? Sudah. Siapa yang memilih nama Maria? Wah, terima kasih. Kenapa Ibu memilih nama Maria? Ya, senang. Senang dengan Suster Maria. Senang dengan Bunda Maria. Oh, luar biasa. Ibu? Karena ingin seperti Maria. Luar biasa calon suster ya. Ibu? Sudah menikah. Iya tahu. Iya. Oke, baik. Berkaitan dengan nama baptis, tentunya kita tidak memilih asal, ya. Ada sejarah atau latar belakang di balik kita memilih. Memang semuanya dikemas dalam upaya kita untuk meneladani Kristus melalui teladan Santo yang kita pilih. Suster tadi menyebut Maria karena nama baptis suster juga Maria, dan suster juga pengikut kongregasi Santa Perawan Maria. Semuanya ingin kita baktikan seturut teladan Bunda Maria. Maka teman-teman aja ya, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, teman-teman, mari kita setiai pilihan kita tidak salah. Tapi jangan sampai kalau kita mengalami suatu tantangan, cobaan, lalu kita mengatakan, Tuhan tidak memperhatikan aku ingin berpaling juga. Tidak ya. Percayalah, Tuhan senantiasa hadir dan menguatkan kita. Contoh-contoh orang yang beriman adalah dia penuh dengan sukacita. Maka mari kita wujudkan kehidupan kita dari jam-jam, dari waktu, dari menit, detik, menit, jam, hari, bulan, penuh dengan sukacita. Orang yang penuh sukacita adalah orang yang mampu bersyukur. Mari dengan hal-hal yang sederhana kita syukur. Disitulah kita akan menemukan Tuhan, dan disitulah kita akan dikuatkan untuk tetap setia menjadi pengikutnya, sekalipun harus memikul salib. Tapi kita tidak sendirian, bersama Dia, dan keselamatan ada bersama Dia. Tidak pernah takut. Begitu ya, Bapak Ibu. Sudah selesai perkenalannya? Kok jadi renungan? Di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Diri ke diri beri cinta, diri ke dalam beri cinta. Yesus sedikit
sekarang masuk sesi kedua. Sebenarnya ini sesinya Romo Yogi, nanti Romo Yogi akan menyusul dan kita di awal ini akan diajak untuk nonton sebuah film yang ya menurut saya ini film yang sangat menarik karena ini juga menceritakan kisah perjalanan seseorang yang akhirnya mengenali Yesus melalui perjumpaan sehari-hari, pengalaman yang sederhana, pengalaman keseharian yang barangkali kita juga mengalaminya, tetapi kita mungkin tidak menyadari bahwa ini sebagai pengalaman yang berharga. Nah, tapi melalui film ini kita diajak untuk melihat sebuah pengalaman seseorang yang bergulat dengan pengalaman hidupnya, bergulat dengan persoalan yang dihadapinya, tetapi akhirnya mereka bisa memaknai pengalaman-pengalaman itu dan akhirnya bisa melihat bahwa oh ya, melalui pengalaman yang saya lalui ini, melalui pengalaman bahkan pengalaman buruk yang dialami itu, ternyata Tuhan turut hadir, Tuhan turut berperan, Tuhan turut menjaga dan menuntun hidup saya. My name's Melissa. I'm Caleb. You're not from around here, are you?
Please, have a seat anyway. The state trooper down. Great. It's my own recipe. 2 molecules of hydrogen in one box. Ladies, what would you like? What would you recommend? Excellent question. You know, I have a special knack for knowing exactly what people want. Of course, what they need is an entirely different matter. Don't people want what they need? What you don't necessarily. But as far as dinner is concerned, I think you'd like a gigantic beef burrito with black beans and rice, and sour cream, and pico de gallo on the side. I thought so. Let me get you some bread. Hey, how much is it going to cost? Oh, don't worry, I'll take care of it. No, I don't want to be dependent on anyone anymore. I pay my own way. Romo tawarkan kepada teman-teman yang mau men-sharingkan jawabannya ini. Kamu nggak mau maju sebenarnya. Siapa yang mau men-sharingkan jawaban ini kepada teman-temannya dan kepada kamu? Silahkan. Jadi kamu saya mau sharing dari pertanyaan ini. Kalau nggak ada berarti kamu tunjuk. Ada? Tadi itu guys, mereka itu bersemangat bertemu dengan Kristus. Setelah nonton ini juga harusnya kita semangat. Kekuatan mengatakan saya mau maju, ngomong. Yuk. Kalau ada yang berani sharing, ya sia-sia nonton film tadi. Ada? Siapa yang berani sharing? Ini kan pengalaman teman-teman juga. Gak ada nih. Kalau ada tunjukin tadi. Kamu pegang nama semua dari sini ya. Jadi mau sukarela dengan dorongan hati bebas atau mau dipanggil? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kamu panggil kalau begitu. Ada namanya Yulian Dayani. Nah, sharing ya. Jangan maju ke depan. Kamu nggak tahu nih, pokoknya asal sebut aja. Siap-siap yang lainnya tadi sudah kamu sih. Coba kalau mau, ayo Mbak. Ya. Makasih Romo. Kalau menurut saya sih 5 tokoh yang tadi di film The Counselor itu sih menurut saya sih Hank ya, dari 5 yang tadi. Kira-kira kenapa? Kok dia yang paling beriman? Bukan perkara benar salah ya, karena semuanya beriman. Cuman alasannya kenapa dia ini dipilih? Ketika Yesus ngomong sama dia gitu ya, bahwa mintalah apa yang mau dia minta, yang mau dia inginkan gitu. Jadi pas ketika saya lihat dia bicara bahwa dia mau menyelamatkan pernikahannya itu kayaknya dari dalam hati banget gitu. Gitu sih Bang. Ya, terima kasih. Yang kedua, kalau jadi salah satu tokoh dalam film itu mana yang paling sesuai dengan pengalaman dan kondisi pribadi? Jangan Yesus ya, 5 cuma. Atau dia menjadi polisi yang terakhir. Kalau saya sih Melisa yang, karena dari perjalanan hidup saya mungkin ya, saya lebih banyak menjadi pendengar dibanding mendengarkan keluh kesah orang lain gitu. Jadi mungkin untuk beberapa orang, jadi mungkin saya tempat untuk cerita gitu. Terus dari pengalaman saya juga bahwa saya ada sampai hari ini tuh saya merasa bahwa memang Tuhan itu
selama 5 tahun perjalanan saya untuk mencari bahwa oke, saya mau dibaptis di Beli Romo. Jadi mungkin ya sampai hari ini saya ada di sini itu karena berkat panggilan dari Tuhan sih. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ada yang mau lagi? Boleh, udah cukup aja, udah kebetulan dong. Oke, ada yang mau sharing? Tanpa harus suruh? Luar biasa lo sharingnya tadi. Ada? Kalau nggak ada, sebut lagi. Kan gitu aja. Mau disuruh apa ini? Yang namanya hal priutami ada nggak? Ya. Langsung cerita aja ya. Silahkan. Panggilannya siapa? Utami. Silakan Mbak Utami. Kalau tokoh yang beriman yang saya ingin juga kalau yang sama kayak tokoh yang sama kayak kehidupan saya itu kayak Kenapa? karena basic keluarga saya itu untuk kehidupan saya selalu berdoa sama Tuhan dan Tuhan dengar. Luar biasa. Bukan dalam pembahasan. Ada lagi yang mau sharing? Gak ada? Sebut berarti. Sugito Kurniawan ada? Ya, silakan Mas. Ya, panggilannya siapa Mas? Wah, langsung aja jelaskan. Menurut dari tokoh yang ada dalam film tokoh Malaikat Beriman ya Hank menurut saya. Ya, kenapa? Bersama sama jawaban yang pertama tadi itu. Ya apa? Saya kurang belakang nggak terlalu kelihatan. Maju tadi harusnya di sini hidupnya ada kelihatan. Nggak terlalu kelihatan teksnya. Ya. Terus nomor 2, mana yang sesuai dengan pengalaman saya? Yang Hank juga. Kenapa? Yang luar biasa. Udah ikutin istrinya sama kayak saya. Oh, ngikutin istrinya. Kata istrinya. Oh, suami sama takut istri gitu. Oke. Ada lagi Mas lagi? Oke, terima kasih Mas Gito. Tangan. Ada lagi? Yang mau sharing? Tanpa disuruh? Enggak ada. Ya enggak ada. Kamu belum puas dengerin soalnya. Masih tak cari lagi pokoknya. Yang namanya Windiana Teresia ada? Ya, silakan Bang. Panggilannya siapa Mbak? Windy, silakan Mbak Windy. Ya. Menurut saya dari 5 tokoh yang beriman itu Hank, tapi mungkin dari jawabannya udah Hank, mungkin aku mau pilih Melissa. Ya. Jadi mungkin dia di perjalanannya itu tadi kan ada diceritain juga sebenarnya ada sesuatu, ada kayak kegiatan KPR atau khotbah itu dia memilih untuk membuka hatinya untuk percaya sama Tuhan gitu. Dia pilih untuk maju ke depan, cuman mungkin dalam perjalanan hidupnya dia dalam situasi kondisi hidupnya dia adalah dia memilih jalan yang salah gitu. Cuman kan dia mau membuka hatinya untuk belajar, untuk mempercayai Tuhan nanti gitu. Kalau tokoh yang sesuai dengan situasi dengan pengalaman hidup saya sih Romo itu rela yang karena setelah waktu kecil orang tua saya meninggal, cuman saya tinggal sama om dan tante saya itu ya adalah maksudnya pengalaman yang gak menyenangkan, tapi Tuhan tolong saya gitu. Saya percaya pasti Tuhan selalu menuntun hidup saya gitu untuk jadi pribadi yang lebih dan lebih baik lagi.
kasih. Baru jam 1 kan? Ya. Ada lagi yang mau sharing? Ya, ini luar biasa. Tepuk tangan dong. Lagi. Siapa namanya Mbak? Mbak Veronica, luar biasa. Orang beneran nanti habis Mbak Veronica ada lagi nih. Jadi kamu gak usah cari-cari yang mana gitu kan. Ya, silakan. Menurut saya pakaian gabungan itu karena manusia perlu disadarkan kalau kamu itu kadang kita kira kalau Tuhan ya kan Tuhan tahu isi hati saya gitu, tapi saya minta dalam kecepatan gitu. Saya mau beli ini, tapi saya nggak ada duit. Tapi itu kita kadang suka nggak minta gitu, kalau kasih rezeki sepertinya. Kadang hanya dalam hati. Jadi pada saat itu ngomong kalau minta, kalau kamu mau kamu minta, yang sadar dan dia mau. Tapi kalau untuk yang menjadi salah satu tokoh itu yang sesuai dengan saya itu biasa. Saya ini nangkapnya sih yang masalah kasus percintaan ya Romo. Itu yang lagi saya alami. Tapi saya tuh ini ya Bu, saya denial sama diri saya sendiri. Apakah pasangan saya kali ini tuh betul apa enggak? Padahal kalau saya review lagi, banyak orang di sekitar saya tuh masih tahu notice kalau sebenarnya nggak baik buat kamu. Tapi sampai detik ini saya masih denial sama itu semua. Karena sampai saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau kasih tunjuk kalau dia bukan pasangan yang bisa melakukan saya, tolong kasih tahu ke saya. Padahal sampai ini, sampai tadi pagi pun teman-teman saya tuh masih nge-notice saya kalau sebenarnya dia udah baik buat lo gitu. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, tapi dia sendiri pun kalau perbaiki, sedangkan di posisi ini saya tuh belum perbaiki. Jadi itu sih Romo, tapi sampai detik ini saya masih denial sama itu, kayak saya masih mau coba itu. Oke, tepuk tangan dong luar biasa. Diberi ketegasan dari Allah ya. Silakan, ada lagi. Nah, enakan kamu nggak usah nyari. Silakan, namanya siapa? Saya Juli. Juli ya. Tokoh yang beriman adalah Melisa. Tuhan suruh Melisa ajak anak. Dia dari dua, dia yang mengajak anak itu ikut beserta dia. Kalau untuk tokoh dalam film itu saya pilih Melisa juga karena dia lebih cinta sama Tuhan Yesus daripada cinta pada seseorang yang memang menurut dia cintai di dunia ini. Nah, pengalaman hidup saya itu Hank dan Catherine. Saya seperti Catherine pernah beberapa kali meminta pisah dengan suami saya. Tapi suami saya seperti Hank, dia percaya kepada Tuhan. Kalau kita lagi ada permasalahan, namanya perempuan, selalu merasa paling benar dan selalu mencari keburukan dari suami kita, padahal kelebihannya itu banyak. Itulah saya, dan itu tidak untuk dicontoh yang mau nikah atau tidak nikah ya. Dan itu pelajaran bagi saya. Saya bersyukur pada Tuhan karena dapat suami yang cinta Tuhan. Jadi dia bertengkar, saya diajak kita berdoa dulu, benar nggak urusan ini? Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa kan sharingnya? Yuk, jangan mau kalah untuk luar biasa. Tanpa harus ngomong tunjuk. Seperti kata-katanya yang dibisikkan di hati si Melisa, sebenarnya di hati Anda semua mengatakan, ayo maju sharing supaya teman-teman juga tahu banyak pengalaman. Tuhan pakai pengalaman kita kadang-kadang untuk memperkaya yang lain. Ya, tepuk tangan dong. Namanya siapa? Rosiada. Ya, oke. Silahkan. Pertama itu Hank.
Kenapa? Dia percaya setelah mintalah, dia dengan yakin tanpa ada keraguan dia langsung meminta, apa pikir panjang dia langsung. Kalau itu pribadi hidup saya itu si Keila, karena saya pernah di posisi dia. Saya lahir dari keluarga yang broken home. Lahir saya tidak punya ayah. Itu orang tua saya menikah lagi dan punya anak. Tapi perlakuan dia itu terhadap saya dan adik saya itu berbeda. Dari situ muncullah banyak yang namanya sakit hati, kepahitan, bertahun-tahun, belasan tahun saya alami itu. Sering saya ikut persekutuan kayak mengampuni, pelepasan, tapi ya saat itu aja, setelah acara itu beres, terkadang muncul lagi rasa kepahitan itu. Tidak benar-benar tidak bisa mengampuni 100% orang tua kita. Pada akhir 2017 saya merantau ke Jakarta karena saya dari Bandung. Di situ saya berangkat paginya, mama saya itu malamnya masuk rumah sakit, harus pasang ring jantung. Di situ saya bergumul, Tuhan, ya pergi atau gimana ini? Tapi karena ini udah kewajiban kerja, jadi saya pergi. Di situ kita yang namanya di rantau kan, kepikiran orang tua ini gimana, siapa yang ngurus, karena aku cuma berdua dan adik aku itu waktu itu masih sekolah, jadi masih galau ya. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba untuk berdoa tengah malam. Karena saya dari Kristen, ada doa, katanya kan doa tengah malam itu biasanya Tuhan lebih cepat. Jadi saya coba untuk ambil puasa sama doa tiap malam. Setiap malam saya di mes, karena di Jakarta ini saya dapat mes. Tiap malam saya selalu doa, menyembah sama Tuhan. Saya minta, Tuhan, saya mau bisa mengampuni orang tua saya. Apalagi kan posisinya sedang sakit kan, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi semakin saya minta, Tuhan tuh kayak mikir, oh Tuhan nggak dengerin. Malah tiba-tiba saya dengar mama saya harus pasang ring jantung. Jadi saya bingung, Tuhan kayak gimana? Tapi di satu titik saya tiba-tiba nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya doa minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau diri saya dulu yang dibereskan. Saya mau Tuhan bereskan hati saya minta ampun sama dosa-dosa saya. Saya juga mau melepaskan pengampunan buat setiap orang-orang yang menyakiti saya. Dari situ tiap hari saya minta doa yang sama. Tapi puji Tuhan, nggak sampai seminggu Tuhan jawab. Mama saya tiba-tiba kirim kabar. Padahal itu kan sebelumnya mama saya bilang harus pasang ring jantung. Tiba-tiba belum sampai seminggu mama saya kasih kabar kalau dia dicek lagi semua sama dokter. Dokter bilang mama saya posisinya sehat, tidak sakit apapun, kondisi badannya baik. Itulah kalau kita berserah sama Tuhan, kita mau mengampuni walaupun itu benar-benar susah, tapi Tuhan pasti buka jalan. Itu aja sih. Terima kasih. Ada lagi nggak? Udah. Oke. Kalau Romo ditanya, menurut Romo dan 5 tokoh yang mana yang paling benar? Kira-kira menurut Romo yang mana? Menurut tebakan teman-teman, Romo bakal pilih yang mana? Pak orang yang lain?
kan paling. Kata paling gak sih? Oh iya paling cuma satu lagi. Romo kalau nonton, ini Romo nonton udah 20-an, 30 kali lah ya, nggak pernah bosen. Apa yang paling beriman menurut Romo? Elisa. Ada satu hal yang khas tadi disebut juga nama Bayu. Elisa mendengar kata-kata Tuhan. Itu khasnya Melisa, itu khasnya iman. Kenapa? Iman itu apa tuh sebenarnya? Percaya walaupun tidak melihat. Kalau melihat dulu baru percaya berarti apa? Saksi berarti kan? Benar tuh. Iman itu nggak pernah bisa dilepaskan dari namanya wahyu. Ya, maka iman itu adalah jawaban atas wahyu Tuhan. Wahyu itu apa sih? Wahyu itu ya Tuhan menyapa manusia, gampangannya gitu, dengan berbagai macam cara. Kalau wahyu yang paling tinggi ya namanya Yesus Kristus. Allah mewahyukan diri dalam diri manusia, Yesus Kristus. Teman-teman kita menghadap lain, misalnya wahyunya adalah Al-Quran dan sebagainya. Tapi pada intinya wahyu itu adalah Allah yang menyapa. Dan tadi kan sapaannya adalah bantu si Kayla, angkut Kayla. Semua mendengar sebenarnya kan. Allah mewahyukan diri sebenarnya kepada semua orang yang terlibat di situ. Tapi yang menjawab Melisa, ya saya angkat. Jadi iman itu kurang lebih begini, selamat siang Mbak. Terus biasanya jawabnya apa? Selamat siang. Saya menyodorkan tangan tuh kayak wahyu. Tuhan yang menyapa manusia, dan manusia mengulurkan tangannya selamat siang. Itu iman tuh gitu. Ada juga nih, selamat siang dimanja. Itu Allah mewahyukan, nggak ditanggapi sama manusia. Nah, dari tokoh-tokoh tadi Melisa kan yang begitu kan. Nah sama kalau kita cek dalam kehidupan kita, iman itu adalah jawaban kita terhadap wahyu Allah. Allah mewahyukan dirinya apa sih sebenarnya? Ya, dia mewahyukan bahwa saya adalah penciptamu, saya adalah yang mencintaimu, saya menyayangimu, saya mengasihimu, saya melindungimu. Dan kita mengatakan, ya saya percaya bahwa engkau adalah Allahku, engkau adalah yang mencintaiku, engkau adalah sumber hidupku. Itu iman. Perkaranya iman kita kadang-kadang naik turun dan pragmatis sifatnya. Kalau lagi dapat banyak berkat, ya kita percaya Tuhan itu baik Romo gitu kan. Bahkan dapat petaka, kesedihan, penderitaan, Tuhan tidak baik, bahkan bisa dicoret dari hidup kita. Ya kan begitu. Jadi Tuhan pragmatis. Tuhan ada syarat dalam diri manusia. Saya mau menjadikan dia Tuhan kalau dia baik. Berarti itu apa? Ya karena salaman tadi, habis salaman kita lagi tangannya, kita nggak beriman. Nah iman itu begitu, jawaban atas wahyu Tuhan. Allah yang mewahyukan diri sebagai Allah yang penuh kasih, dan kita mengiyakan itu. Nah, ini untuk memudeli itu apa ya? Menyimpulkan dari film tadi dan juga teman-teman persiapan untuk besok beberapa minggu lagi untuk merasakan inisiasi. Hidup itu penuh simbol, ya kan? Hidup kita nggak pernah ada yang bisa dilepaskan dari simbol. Contoh, bunga mawar itu kalau diberikan kepada seseorang namanya Romo Yogi, ya bunga doang, pada itu untuk hias altar. Tapi kalau bunga diberikan namanya Maria, yang berikanlah Mario, bisa jadilah apa? Tanda apa? Cinta. Kalau ada orang datang ke Romo Yogi ngasih bunga, Romo ini bunga mawar, gue udah untuk hias altar. Beda maknanya kan? Berarti ada simbol kan? Contoh kado. Kalau kita ulang tahun dikasih kado senang kan? Tandanya apa? Orangnya perhatian. Beli kado, dihias, itu kan? Diantar yang paling mahal, sesuai dengan keinginan kita, bahan kesukaan kita. Itu tanda perhatian. Next. Juga sama. Traktir itu lambang apa? Lambang persahabatan kan? Karena kita kadang-kadang menganggap sahabat sejati adalah sahabat yang sering traktir. Atau kalau pengen teman saya sering traktir teman. Atau ciuman orang tua, mendapat kasih sayang. Dan persahabatan juga terungkap dalam berbagai macam tanda, lambang, dan simbol. Bunga, lambang cinta, terus. Nah,
hidup kita bersama Allah juga itu dalam koridor simbol juga. Siapa di sini pernah lihat Tuhan? Gak ada. Dari 3 atau 5 tokoh tadi siapa yang pernah lihat Tuhan? Gak ada, cuma digambarkan dalam film aja kan. Yesus pura-pura jadi pegawai restoran. Tapi manusia ada yang ketemu Tuhan, yang merasa pernah didekap sama Tuhan, dibelai-belai sama Tuhan, digendong. Ada. Maka panggilan kita hidup bersama dengan Allah juga dengan simbol. Kita harus ingat, hidup adalah karunia Allah. Nah, sekaya, sesukses apapun, kita nggak pernah sebagai manusia bisa menghindari penyakit. Semua orang bakal sakit. Sakit hati juga termasuknya. Dan kalau kita sampai tua ya akan menjalani proses tua. Dan tidak ada yang bisa menghindari kematian. Orang sesukses apapun hidupnya, nggak ada yang bisa menghindari kematian. Next. Nah, biasanya saat sakit terasa kita tentang keterbatasan fisik, kesehatan, usia, dan kematian. Dan di saat itu kita sadar betapa hidup ini hanya karunia Allah dan bukan milik kita. Saat sehat mungkin kita nggak butuh Tuhan ya. Saya masih kuat. Saya bisa menyelesaikan semua masalah saya. Tapi saat sakit dan tinggal menghitung hari rumah sakit, baru sadar pelakunya diri kita betapa hidup dan kesehatannya juga pemberian dari Tuhan. Manusia dipanggil untuk hidup bersama Allah karena sudah menurut asalnya manusia diciptakan Allah untuk ikut ambil bagian dalam kebahagiaan bersama Allah. Dan manusia hanya mungkin jadi bahagia apabila manusia kembali kepada panggilan dasarnya, yakni hidup bersama Allah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau rantingnya terpisah dari pokoknya, dia mati kan, tidak ada nutrisi dari sumber hidupnya. Tahu bangsa Israel? Pernah baca kitab suci Perjanjian Lama ya? Bangsa Israel itu bangsa yang hebat. Dengan Raja Daud, Salomo, mereka adalah kerajaan yang terbesar. Tapi mesti mereka hancur kan? Apakah mereka hancur gara-gara dijajah? Tidak ada bangsa yang menjajah mereka. Setelah Salomo itu tidak ada bangsa yang menjajah mereka. Tetapi mengapa mereka hancur? Karena mereka menjauh dari Allah. Dia sembah ilah-ilah yang lain. Allah kan sumber hidupnya. Dan dia menjauh dari sumber, dia mati, hancur sendiri akhirnya. Sama hidup kita juga kalau jauh dari Allah, dia mengalami kekeringan dan sebagainya. Nah pertanyaannya, hidup bersama Allah itu gimana dong? Kapan Tuhan Allah nggak ada? Nggak bisa dilihat di mana? Kalau kita tahu kan bisa kita ajak ngeliat barang ya, kalau di dapat itu ya, terus pada lagi sekalian bertiga gitu kan. Itu kemana terserah deh. Next. Nah, hidup bersama Allah itu berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari film tadi kelihatan tuh, ketika Yesus mau flashback semua pengalaman mereka kan, ada yang jatuh, kenapa tangan saya sampai patah? Ya kalau nggak tangan kamu kena batu, pala kamu kena batu kan gitu. Kita selalu hidup bersama dengan Allah, entah sadar atau tidak. Artinya, jika kita tidak menyadarinya pun, itu tidak mengubah kenyataan bahwa kita bersama Allah. Karena Tuhan hadir dimanapun kita berada. Next. Ilustrasinya gini, misalnya saat kita jalan di teras begini ya, di teras, tiba-tiba ada genteng lorong, ya. Kalau genteng lorong pasti kita akan apa? Refleks kan, menghindar, gitu kan, nggak kena. Terus kita bilang apa? Untung aku selamat, atau nggak kena. Terus gitu, untung nggak kena gitu ya. Pertanyaan Bro, apakah saat akan kejatuhan genting kita memikirkan Tuhan yang sedang menyelamatkan kita? Normalnya enggak kan, ketika ada di internet itu, Tuhan pasti selamatin ini, ayo Tuhan selamatin. Enggak, kan pasti rasa dulu ya, gitu kan. Untuk nggak pernah. Nah, lalu bila kita berdoa, kita bersyukur atas keselamatan tadi. Ya ampun Tuhan, terima kasih Kau sudah melindungi aku. Kan gitu. Ya Tuhan, aku berterima kasih karena Engkau menyelamatkan aku. Terus kan? Dalam kegiatan sehari-hari, tadi cuma ekspresi doa. Yang bukan doa, kita mungkin nggak terlalu menyadari kehadiran Tuhan. Berangkat kerja, naik apa? Transjakarta, naik KRL, udah pipi ketemu pipi orang lain, gitu kan? Yang adetnya, gitu kan? Sampai kantor, dengan bos, pulang capek. Umumnya kita nggak menyadari Tuhan hadir. Tapi saat merenungkan pengalaman itu, sadarlah kita betapa Tuhan sudah melindungi kita.
Apa yang dialami sebagai sesuatu yang biasa, kalau dalam refleksi biasanya terasa sangat bermakna karena dilihat dari iman. Kayaknya Tuhan gak ada. Tapi ternyata kalau kita merenung, masih bisa hidup sekarang. Kok ternyata saya masih berani datang ke gereja untuk minta dibaptis ya? Wah, biasa juga ya. Saya punya pengalaman batin jelek dulu, punya luka batin, punya pengalaman dendam. Kok saya masih bisa bersenyum? Nah, itu benar Tuhan. Sama kayak Melissa, tiba-tiba saya bisa hidup, bertahan, kayak dan sebagainya. Mereka ketika menghadapi itu biasa aja dan mengalami Tuhan dekat mereka. Tapi ketika mereka refleksi, diingatkan sama Tuhan tadi, oh iya, Tuhan luar biasa karyanya. Sama, kadang-kadang kita merasa Tuhan gak hadir. Tapi kalau udah dipikirkan, direfleksikan dalam iman, wah luar biasa ternyata. Maka Tuhan itu cinta kita jauh lebih dari yang kita pikirkan. Tadi kan kita mengatakan Yesus, bahwa aku itu tidak bisa dirumuskan dengan kata-kata. Tidak satu kata-kata manusia itu untuk mengungkapkan cintaku yang lebih bisa. Nah, inilah yang namanya pengalaman dasar dengan pengalaman konkret. Kita kasih contoh begini. Kalau kita mengatakan pengalaman dasarnya adalah dicintai orang tua, kan definisi dicintai orang tua itu butuh sesuatu yang konkret kan? Apa? Konkretnya ya, waktu kecil aku dirawat, kalau aku sakit diobati, aku dibeli sepeda, aku diberi uang. Semua pengalaman manusia itu selalu berbulat antara pengalaman dasar dan pengalaman konkret. Sama kalau dengan pasangan kita. Kamu cinta aku nggak? Cinta. Buktinya apa? Ya aku sering dijemput, ya, dimasakin makanan yang paling enak. Itu kan konkret. Tapi pengalamannya apa? Pengalaman dasarnya aku dicintai. Sama. Terus, nah sama. Panggilan manusia untuk bersatu dengan Allah terjadi dalam hidup yang konkret. Misalnya kita berdoa supaya lulus ujian, Tuhan nggak kirim kunci jawaban, ya. Tetapi Tuhan beri kesehatan supaya kita bisa belajar, beri kita rezeki kepada mama papa untuk bisa beli buku atau hal-hal yang menunjang, memberi otak untuk berpikir, memberi teman untuk belajar bersama, contohnya. Next. Itu Tuhan hadir dalam orang tua yang baik. Terus dalam rezeki, kesuksesan, kenyamanan, kebahagiaan. Terus kecerdasan dan kesehatan. Terus kalau kita berdoa, Tuhan semoga utang saya bisa dibayar, emang Tuhan mau datang gitu loh, nih duit gitu. Bisa jadi Tuhan hadir dalam diri orang tiba-tiba menawarkan bantuan ya. Dan Allah menyapa manusia penting bukan dalam gereja. Allah hadir dalam sakramen-sakramen gereja yang akan saudara-saudari terima juga. Itu tanda Tuhan hadir dalam diri kita. Karena sakramen adalah tanda dan sakramen hadir Allah dalam diri manusia. Allah yang menyapa, menguduskan teman-teman sakramen baptis. Lalu baptis itu akan dikuatkan lagi oleh berkat Roh Kudus dalam krisma dan juga dikaruniai oleh kehadiran istilah roti anggur itu untuk hadir di hati kita. Tanda Tuhan hadir. Udah ya teman-teman, selamat mempersiapkan penerimaan sakramen inisiasinya tanggal berapa ya? 25 ya? Waduh, ya. Masih ada berapa minggu? 2 minggu lagi ya? Nah, persiapkan benar-benar. Kita mau apa-apa aja biasa persiapan ya. Apalagi sesuatu yang sangat penting. Maka perlu untuk hubungi doa. Tuhan, siapkan hatiku untuk menerima berkat-Mu yang luar biasa ini. Juga jaga kesehatan. Kalau mau puasa juga boleh ya. Untuk benar-benar menyiapkan itu dan jangan lupa untuk persiapan nantinya. Terima kasih atas segala perjuangannya, kesetiaannya untuk mengikuti pelajaran. Tuhan Allah melihat itu dan pasti tersenyum dan membuat sangat bangga dengan Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Jadi Bapak cukup.